Halo adik-adik, teman belajar Ajar Hitung. Kembali lagi dengan video baru dari Ajar Hitung. Hari ini kita akan bersama-sama latihan soal bangun ruang sisi lengkung. Video ini adalah video bagian pertama, kita nanti mau membahas 12 nomor soal. Jadi ikuti video ini sampai selesai ya. Langsung kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui sebuah tabung gas memiliki diameter 35 cm. Dan tinggi 28 cm. Luas permukaan tabung gas tersebut adalah titik-titik. Jadi tabung gasnya itu berbentuk tabung. Pertanyaannya luas permukaan. Kita tulis dulu yang diketahui, diameternya 35 cm. Itu artinya jari-jarinya dibagi dua ya. 35 bagi 2 itu 17,5 cm. Lalu diketahui tingginya T 28 cm. Sekarang kita tuliskan rumus luas permukaan tabung. Itu berarti 2 pi R dikali R ditambah T. Ya. Sama dengan 2 dikali pi-nya 22 per 7 dikali jari-jarinya 17,5 dikali 17,5 ditambah tingginya 28. Ini surat sama ini ya. Bagi 7 dia 2, 14 berarti 2,5. Jadi 2 dikali 22 dikali 2,5 dikali ini tambah ini 15,1 45,5. Jadi kita kali ya. Ini kali ini 44 dikali 2,5 22, 88, 0, 1, 11 ya. Ada komanya 1. Jadi 110. Jadi langsung aja 455. Oh, ini tulis dulu di sini ya. 110 dikali 45,5. Kita hitung. Oh, biar nggak bingung ini kalinya begini deh. Ya. 455 kali 11. 554. 554. 5, 10, 1, 10, 1, 5. Ada nolnya 1 untuk koma jadi hilang. 5.005 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung gas tersebut adalah 5.005 cm persegi. Jawaban yang tepat yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Luas permukaan suatu kerucut 1056 cm persegi dan memiliki jari-jari alas 12 cm. Panjang garis pelukis kerucut tersebut adalah titik-titik. Di soal diketahui luas kerucut itu 1056 cm persegi. Lalu diketahui jari-jari alasnya 12 cm. Pertanyaannya adalah panjang garis pelukis atau simbolnya S. Kita tuliskan di sini luas permukaan kerucut, itu rumusnya pi kali R dikali R ditambah S. Nah, di soal sudah diketahui luasnya 1056, jadi ini kita ganti sama dengan ini. Pi-nya kita pakai 3,14 karena R-nya nggak bisa dibagi 7. Lalu dikali dengan R-nya 12, dikali R-nya 12 ditambah S yang kita cari. Jadi ini 1056, 3,14 dikali 12. 826, 413, 8673. Komanya 2. Jadi 37,68. 37,68 dikali 12 ditambah S. Jadi kita lanjut, 1056 itu ini dikali ini, ya ditambah ini kali ini. Jadi 3768 tuh dikali sama 12. 16, 1, 12, 13 nyimpen 1,
Ini 14, 15, nyimpen 1, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 8, 6, 7, 3. Jadi 6, 11, 1, 12, 1, 14, 15, 1, 4. Komanya ada 2. 452,16 ditambah ini kali ini 37,68 S. Jadi kalau kita disuruh mencari 37,68 S sama dengan 1056 dikurangi 452,16. Nggak muat ya. Ini ada gambar dinonya, kakak pindah ke sini. Jadi 37,68 S itu ini dikurangi ini. 1056 dikurangi 452,16. Ini dikurangi 10, 4, 98 ya. Terus ini 5 kurangi 2, 3. Ini 14. Sorry, ini 5 kurangi 5, 0. Ini 10 kurangi 4, 6. 603,84. Jadi S sama dengan 603,84 dibagi 37,68. Jadi S-nya itu sama dengan 16,03 cm. Jadi jawabannya sesuai untuk nomor 2 ini adalah pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Bondan membuat topi berbentuk kerucut dari bahan karton. Diketahui tinggi topi 35 cm dan diameter alasnya 24 cm dengan pi sama dengan 3,14. Luas minimal kertas karton yang diperlukan Bondan adalah titik-titik. Kita tulis dulu ya, diketahui di soal. Jadi diketahui tinggi topinya itu 35 cm, lalu diameter alasnya 24 cm, jadi jari-jarinya sama dengan 24 bagi 2, 12 cm. Jadi di sini topinya itu adalah berbentuk kerucut, tapi tanpa alas ya, karena kan nanti di sini ini bolong untuk kepala. Jadi langkah pertama kalian cari dulu S ini atau garis pelukisnya ini panjangnya berapa. Caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Begini. Jadi di soal ini diketahui R-nya 12. Jadi ini tuh R, ini 12. Lalu ini tinggi 35. Jadi ini siku-siku di sini. Jadi berdasarkan rumus Pythagoras, rumus garis pelukisnya atau mencari sisi miring itu sisi yang lain dikuadratkan lalu dijumlahkan. Ya. 35 kuadrat itu 1225 ditambah 12 kuadrat itu 144. Lalu ini kita tambah 9, 6, 3, 1. 1369 itu di akar, belakangnya 9 itu 7 kali 7. Lalu yang mendekati dengan 13 itu adalah 3 kuadrat, jadi 37 cm. Jadi ini kita tahu S-nya 37 cm, baru kita mencari luas permukaan si topi. Luas permukaan si topi artinya kalian nggak perlu mencari alasnya, langsung saja L itu langsung selimutnya saja. Rumus selimut tabung itu Pi kali R kali S ya. Pi-nya sudah ditentukan 3,14, jari-jarinya 12, lalu S-nya 37. Ini 3,14 kali 12, tadi di depan kita udah ngitung ya. 37,68 baru kita kali 37. 3768 dikali 37. Ini 56, ini 42 tambah 5, 47, ini 49, 53, 5, 21, 26. Terus ini 8, 24, ini 18, 20, ini 21, 23, 2, ini 9 tambah 2, 11. 6, 1, 4, 9, 3, 1. Di belakang koma ada 2. Jadi 1, 394,16 cm persegi. Jadi luas minimal kertas karton yang diperlukan Bondan itu pilihan yang B. Kita lanjut soal nomor 4.
Luas kulit bola yang berdiameter 18 cm adalah titik-titik dengan pi sama dengan 3,14. Jadi di sini diketahui diameternya sama dengan 18 cm. Jadi jari-jarinya itu diameternya kita bagi 2 ya. Jadi 18 bagi 2 itu sama dengan 9 cm. Jadi ditanyakan luas kulit bola atau luas permukaan bola. Rumusnya itu 4 pi r kuadrat. Jadi 4 dikali pi-nya kita pakai 3,14 dikali r-nya 9 kali 9 ya, karena r kuadrat. Jadi 3,14 dikali 4. 16, 1, 5, 12. Jadi 12,56 kita kali dengan 81 karena 9 kali 9. Kali 81, 6, 5, 21. 6 kali 8, 48. Nyimpan 4, ini 44, 4. 16 tambah 4, 22. 8, 10. 6, 13, 1, 7, 1, 0, 1. Komanya ada 2. Jadi 1017,36 cm persegi. Jawabannya sesuai yang D. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah kaleng susu mempunyai tinggi 15 cm dan jari-jari 5 cm. Selimut kaleng itu ditutup dengan kertas. Luas kertas yang digunakan sebagai selimut itu titik-titik centimeter persegi. Jadi diketahui di soal tingginya itu 15 cm, lalu jari-jarinya 5 cm. Kita disuruh mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya 2 kali pi r kali t. Jadi 2 dikali T-nya atau R-nya nggak bisa dibagi dengan 7. Jadi kita pakai 3,14. Jari-jarinya 5, tingginya 15. Ini 2 kali 5 kan 10 ya. Jadi ini komanya udah mundur. 31,4 kali 15. Kita kali di sini 31,4 kali 15. Ini 27, ini 15. Ini 4, 1, 3. 0, 11, 7, 4. Komanya 1, jadi 471 cm persegi. Jadi luas kertas yang digunakan untuk selimut itu adalah 471, jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Volume sebuah tabung yang berisi minyak adalah 785 liter dan memiliki jari-jari alasnya 50 cm. Luas sisi tabung tanpa tutupnya adalah, jadi di sini volumenya diketahui satuannya liter, di pilihan ganda cm ya. Jadi kita harus ubah satuan dari volume ini menjadi cm kubik. Jadi V sama dengan 785 liter, itu sama dengan 785 desimeter kubik. Lalu desimeter dijadikan dengan centimeter kubik, itu turun 1, artinya kita tambahin nolnya itu 3. Lalu diketahui jari-jarinya 50 cm. Langkah pertama, di sini ada volume, ada jari-jari, tapi kita belum tahu besaran dari tingginya. Jadi kita cari dulu T-nya. Kita jabarkan rumus V tabung pi R kuadrat T. Jadi V-nya sudah tahu 785.000. Itu sama dengan pi-nya kita pakai 3,14 dikali jari-jarinya 50 kuadrat dikali T-nya kita mau cari. Jadi 785.000 itu sama dengan 3,14 dikali 2.500 kali T. 785.000 sama dengan 3,14 kali 25. 027, 15. Ini 8, 26. Jadi 0, 15, 1, 78, ini 7. 7.850 T. Jadi T itu 785.000 dibagi dengan 7.850. Kita coret ya. Ini
Nah, berarti T-nya sama dengan 100 cm. Setelah tahu T-nya 100 cm, baru kita cari luas sisi tabung tanpa tutup dia maunya. Berarti L sama dengan luas alasnya aja yang dipakai, pi r kuadrat, ditambah selimutnya 2 pi RT. Jadi pi-nya 3,14 dikali R-nya tadi 50 kuadrat ditambah 2 kali 3,14 dikali 50 dikali T-nya 100. Ini tadi 3,14 kali 2500 ini tadi ya. 7850 ditambah ini kali 100 komanya hilang, kali 100 lagi, tinggal tambahin nolnya 2. Jadi kita tambahkan 0, 5, 8 tambah 4, 12, 1, 8 tambah 1, 9, 3 cm persegi. Jadi, luas sisi tabung tanpa tutupnya adalah 39250, jawabannya sesuai yang B. Kita lanjut soal nomor 7 ya. Sebuah bola dunia mempunyai diameter 14 cm, maka luas permukaan bola dunia tersebut adalah titik-titik. Di soal diketahui diameternya 14 cm, maka jari-jarinya itu diameternya kita bagi 2, 7 cm. Lalu pertanyaannya luas permukaan bola. Luas bola itu 4 pi r kuadrat. Jadi 4 kali R-nya bisa bagi 7 ya. Pakai 22 per 7 kali 7 kali 7. Jadi ini habis. Ini 4 kali 22, 88, kita kali 7. 88 kali 7, 65, 56 tambah 5, 61. 616 cm persegi. Jadi jawabannya sesuai, itu pilihan A. Selanjutnya nomor 8. Sebuah tabung dan kerucut memiliki alas dan tinggi yang sama. Perbandingan volume kerucut dan volume tabung adalah, jadi jari-jarinya itu sama, lalu tingginya juga sama. Jadi di sini diminta volume kerucut banding volume tabung. Jadi volume kerucut banding volume tabung. Rumus volume kerucut itu sepertiga kali pi r kuadrat dikali T. Banding volume tabung itu pi kali r kuadrat dikali T. Yang sama kita coret karena ukurannya tadi di sini ditentukan sama ya. Lalu R ini juga kita coret, T-nya kita coret. Jadi ini sisa sepertiga banding 1. Sepertiga banding 1 itu berarti kita kali balik ya. Jadi begini, VK per V tabung itu sama dengan sepertiga dibagi 1. Sama dengan VK per VT itu sepertiga. Jadi 1 banding 3. Atau kita tuliskan sesuai pilihan ganda, V kerucut banding V tabung itu 1 banding 3. Ya, jadi jawabannya sesuai, itu yang A. Kita lanjut soal nomor 9. Sebuah bola basket memiliki luas permukaan 256 pi cm persegi. Volume bola basket tersebut adalah titik-titik. Jadi langkah pertama kita jabarkan dulu si luas permukaan bola basket ini untuk menentukan jari-jarinya. Jadi L itu 4 kali pi kali R kuadrat. Jadi L-nya diketahui 256 pi. Di sini ada pi, jadi pi-nya di sini nggak usah kita jabarkan. Jadi kalau kita disuruh mencari R kuadrat, tinggal 256 pi dibagi dengan 4 pi. Ya, ini kita tinggal coret pi-nya. R kuadrat berarti 256 dibagi 4, itu 64. Jadi R-nya itu akar 64, R-nya 8 cm. Sudah tahu R-nya, baru kita cari volumenya. Sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Di sini di pilihan ganda pi-nya tidak dijabarkan, jadi pi-nya nggak usah kita ganti dengan 22/7 atau 3,14. Tetap pi, lalu R-nya 8 pangkat 3.
4/3 dikali Pi kali 8/3 itu berapa? 64 kali 8. 64 kali 8, 2, 3. Ini 5, ini kali ini 48 tambah 3, 512. 512 kita kali 4. 8, 4, 20. Jadi 2048/3 Pi. Di pilihan ganda dia minta pecahan campuran. Jadi kita bagi di sini ya. 2048 dibagi 3. 20 bagi 3, 6. Ini 18. 24, ini bagi 3, 8 ya. 24. Turunin 8, bagi 3, 2, 6. Sisa 2. Jadi V-nya itu 682, sisanya 2/3, jangan lupa Pi-nya, centimeter kubik. Jadi jawabannya sesuai untuk soal nomor 9 ini adalah pilihan yang C. Kita lanjut soal nomor 10. Sebuah kaleng sarden berbentuk tabung dengan tinggi 10 cm dan jari-jari 5 cm. Adapun kaleng susu berbentuk tabung tingginya sama dengan kaleng sarden, tetapi jari-jarinya 2 kalinya. Perbandingan volume kedua tabung tersebut adalah titik-titik. Jadi ini sarden kakak kasih simbol 1, lalu susu kakak kasih simbol 2 ya. Jadi diketahui T1 itu 10 cm, lalu R1-nya 5 cm. Lalu kalau untuk T2, di sini disebutkan bahwa tingginya sama. Berarti T2 sama dengan 10 cm. R2-nya, jari-jarinya 2 kalinya. Berarti 2 kali dari 5 itu 10 cm. Sekarang pertanyaannya perbandingan volume kedua tabung tersebut. Berarti V1 banding V2. Pi R kuadrat T banding Pi R kuadrat T. Karena ini tabung 1 kasih 1, ini tabung 2 kasih 2. Tinggal kita masukin angka yang diketahui tadi, Pi-nya sama langsung kita coret aja. R1-nya berarti 5 kuadrat dikali T1-nya 10 banding R2-nya itu 10 kuadrat kali T2-nya 10. Ini juga sama, kita coret aja. Berarti ini kan 5 kuadrat itu 5 kali 5 ya. Banding 10 kuadrat itu 10 kali 10. Ini bagi 5, 1, bagi 5, 2, bagi 5, 1, bagi 5, 2. Jadi ini 1 kali 1, 1, yang ini 2 kali 2, 4. Jadi perbandingan V1 banding V2 itu 1 banding 4, jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 11. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki diameter alas 7 cm dan tinggi 30 cm. Volume kerucut itu adalah titik-titik dengan Pi sama dengan 22/7. Di soal diketahui diameter alasnya 7 cm, berarti jari-jarinya 7 bagi 2, 3,5 cm. Lalu tinggi kerucutnya 30 cm. Pertanyaannya volume kerucut itu sepertiga kali Pi R kuadrat kali T. Tinggal kita masukin angka-angkanya. 22/7 dikali jari-jarinya 3,5 kali 3,5 dikali T-nya 30. Ini coret sama ini setengah. Ini sama ini 10. Jadi ini setengah kali 10 itu 5. 5 dikali 2, 110. Kita kali 3,5. Berarti sama aja 35 kali 11. 53, 53, 583. 385 cm kubik. Jadi volume kerucut itu adalah 385, jawabannya sesuai yang A. Soal terakhir untuk video ini, jadi untuk kalian yang belum subscribe, kakak ingatkan jangan lupa subscribe. Jadi nanti kalau kakak lanjut posting video part kedua, kalian tidak ketinggalan. Oke, kita lanjut kembali ke soal. Volume sebuah kerucut 1884 cm kubik. Jika diameter alasnya 20 cm, tinggi kerucut tersebut adalah titik-titik. Jadi diketahui V-nya itu 1884 cm kubik. Diameternya 20 cm. Jadi jari-jarinya tinggal diameter bagi 2, 10 cm. Pertanyaannya tinggi kerucut.
Kita tinggal jabarkan saja rumus kerucut volume itu, sepertiga kali Pi kali R kuadrat dikali T. Volumenya sudah diketahui 1884. Lalu Pi-nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya nggak bisa dibagi 7. Lalu T-nya kita tetap tulis T karena kita disuruh mencari T-nya. Ini 10 kali 10 100, jadi ini tetap 3,14 menjadi 314 per 3 gini T. Ini ya. Jadi kalau disuruh mencari T itu 1884 dibagi 314 per 3. Tinggal kita kali silang aja. Jadi 3 per 314. Jadi T sama dengan ini kita coret ya, sama ini. Ini 1, ini 6. Jadi 6 kali 3, 18 cm. Jadi, tinggi kerucut tersebut adalah 18 cm. Jawabannya sesuai yang D.